Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arya Rahaldi, Kendari dengan NIM S1S1 24058. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi tentang virtual machine atau VM, yang dimana virtual machine dalam cakupan materi kali ini ada di dalamnya ada pengertian, jenis, contoh, kelebihan, kekurangan, dan bagaimana cara menginstalasi sebuah virtual machine. Eh, Apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan mesin virtual. Di mana mesin virtual ini adalah sebuah program atau perangkat lunak yang dapat meniru fungsi dari sebuah komputer fisik. Bayangkan kita itu seperti memiliki sebuah komputer, tapi di dalam komputer. Jadi ada dua sistem operasi dalam satu komputer, yang dimana sistem operasi tersebut kita dapat bisa dinyalakan, menginstal sistem operasi, membuka aplikasi, dan melakukan aktivitas seperti biasa, tapi semuanya terjadi dalam lingkungan virtual. Nah, itu bukan langsung dari perangkat keras yang kita punya, atau bukan langsung dari sistem operasi utama yang kita punya. VM ini dijalankan di atas komputer nyata yang biasa disebut dengan host. Dan sistem operasi di dalam VM disebut guest atau tamu. Misalnya, kita itu menggunakan laptop yang sistem operasinya adalah Windows. Lalu di dalam virtual machine, kita menginstal Linux Ubuntu. Nah, Linux itu berjalan di dalam ruang virtual yang tidak mengganggu sistem Windows kita. Bagaimana sih virtual machine bekerja? Virtual machine bekerja melalui bantuan perangkat lunak khusus yang bernama hypervisor. Hypervisor itu bertugas membagi dan mengelola sumber daya komputer utama seperti CPU, RAM, dan penyimpanan untuk digunakan oleh mesin virtual. Jadi walaupun kita hanya memiliki satu komputer fisik, kita dapat membuat beberapa sistem operasi berjalan bersamaan menggunakan teknologi ini. Ada dua tipe, yang pertama tipe 1 atau bare metal, yang dimana tipe 1 ini langsung berjalan di atas perangkat keras tanpa sistem operasi utama. Biasanya ini digunakan di server atau komputer-komputer server. Yang kedua atau yang biasa disebut dengan host. Tipe 2 ini berjalan di atas sistem operasi utama seperti VirtualBox atau VMware Workstation. Dengan adanya virtual machine ini, pengguna bisa membuat lingkungan komputer yang terpisah, aman, dan fleksibel sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Jenis-jenis virtual machine. Secara umum, virtual machine itu terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu sistem virtual machine, dan kedua adalah proses virtual machine. Sistem virtual machine ini adalah yang paling umum atau virtual machine yang paling umum. Ia menciptakan satu sistem komputer itu secara lengkap, sehingga kita bisa menjalankan sistem operasi seperti Linux atau Windows secara penuh. Virtual machine jenis ini digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian operation system atau sistem operasi, hingga simulasi server. Yang kedua itu proses virtual machine. Virtual machine yang jenis ini itu yang proses, dia itu menjalankan hanya satu aplikasi atau satu program, bukan secara penuh, beda dengan sistem virtual machine. Contohnya adalah Java Virtual Machine atau yang disingkat dengan JVM. JVM ini memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai jenis sistem operasi tanpa perlu diubah kodenya. Jadi sistem VM atau virtual machine digunakan saat kita ingin menjalankan OS, sedangkan proses virtual machine digunakan untuk menjalankan aplikasi yang lintas platform. Berikut adalah contoh-contoh virtual machine yang populer. Ini adalah beberapa software virtual machine yang sering digunakan oleh individu maupun perusahaan. Yang pertama itu VirtualBox. VirtualBox sudah pada umum lah ya, karena dia tuh yang pertama sudah gratis
dan open source. Artinya source-nya itu terbuka dan bisa diakses lewat mana saja. VirtualBox ini cocok untuk belajar atau bereksperimen dengan operation system baru tanpa takut merusak laptop utama atau sistem operasi utama. Yang kedua adalah VMware Workstation atau Player. Nah, VMware Workstation atau Player ini tuh lebih stabil dan banyak fiturnya karena dia itu sering digunakan oleh beberapa orang yang sudah profesional, yang artinya yang sudah pro atau sudah mahir dalam menggunakan virtual machine. Dan software yang mereka pakai itu adalah VMware Workstation atau Player. Yang ketiga itu adalah Microsoft Hyper-V. Nah, Microsoft Hyper-V ini sudah tersedia di Windows 10 atau 11 yang edisi Pro ya, bukan yang biasa. Microsoft Hyper-V ini digunakan untuk kebutuhan bisnis. Jadi orang-orang bisnismen biasanya itu menggunakan Microsoft Hyper-V sebagai virtual machine mereka. Yang keempat adalah QEMU atau QEMU dan KVM atau KVM. Nah, cocok untuk pengguna Linux karena ada di dunia ini kan ada dua orang tipe, yang pertama yang pakai Windows dan kedua adalah orang yang memakai Linux sebagai sistem operasinya. Nah, QEMU atau KVM ini cocok sebagai virtual machine mereka karena dia itu sering dipakai di server atau cloud. Yang kelima itu Java Virtual Machine atau JVM. Bukan untuk operation system tapi untuk menjalankan program Java di berbagai sistem operasi. Nah, seperti tadi kan lintas platform. Nah, masing-masing software ini memiliki keunggulan sendiri tergantung dari kebutuhan dan tingkat keahlian pengguna. Jadi virtual machine ini tidak bisa dipandang sebagai satu software yang rata, tapi ini masih tergantung dari penggunanya juga, apakah dia memang sudah mahir di salah satu aplikasi software ini atau malah sebaliknya, mungkin mereka mencoba menggunakan virtual machine yang lain dan tiba-tiba malah tidak mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada dalam virtual machine yang mereka pengen coba. Kelebihan menggunakan virtual machine. Virtual machine itu memberikan banyak manfaat terutama bagi pelajar, peneliti, dan profesional IT. Berikut adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu isolasi aman. Jika kita membuat kesalahan di dalam virtual machine, sistem utama tidak akan terganggu. Artinya ketika kita melakukan kesalahan di sebuah virtual machine atau apa yang kita lakukan di virtual machine itu ada kesalahan, sistem operasi utama kita tidak akan terintervensi atau mengalami gangguan juga karena yang kita eksperimenkan itu masih dalam lingkup ruang virtual. Jadi itu adalah kelebihan dengan menggunakan virtual machine dibanding tidak menggunakan virtual machine. Yang kedua yaitu hemat biaya. Artinya kita tidak perlu membeli perangkat keras tambahan untuk mencoba operation system yang baru. Karena operation system kan tiap komputer seharusnya beda-beda. Tapi dengan menggunakan virtual machine, kita dapat menjalankan dua sistem operasi sekaligus secara bersamaan di dalam satu komputer. Yang ketiga itu adalah multi OS, di mana yang tadi seperti saya bilang, kita dapat menjalankan Windows dan Linux di saat bersamaan. Yang keempat adalah snapshot, yang dimana itu snapshot ini bisa menyimpan keadaan sistem lalu kembali ke titik tersebut kapan saja. Yang kelima itu yang terakhir itu ya backupnya mudah. Artinya file virtual machine ini bisa disalin dan dipindahkan ke komputer lain. Virtual machine memungkinkan kita bereksperimen dan belajar tanpa rasa takut merusak komputer utama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangan virtual machine ini perlu diperhatikan, terutama jika digunakan di komputer dengan spesifikasi yang rendah. Pertama yaitu kinerjanya menurun. Karena virtual machine berjalan di atas sistem utama, performanya tidak secepat sistem asli. Ya, karena memang kita cuma menjalankan di virtual saja, beda dengan ketika kita mempunyai sistem operasi utama yang asli, yang dimana itu sudah tertanam dan sudah
diinstal di laptop pribadi kita, laptop utama kita, lebih tepatnya. Yang kedua itu butuh banyak resource. Semakin banyak RAM dan CPU yang dibutuhkan, terutama jika menjalankan lebih dari satu virtual machine. Artinya, ketika kita pengen menjalankan sebuah virtual machine, maka RAM dan CPU yang dibutuhkan itu harus besar. Misalnya RAM-nya minimal 16 GB atau CPU-nya minimal i5 Gen 13 atau i3 Gen 13. Itu adalah salah satu kekurangan dari virtual machine karena tidak dapat digunakan oleh laptop-laptop yang menurutnya berspesifikasi rendah. Yang ketiga itu tidak cocok untuk gaming atau desain yang berat. Aplikasi berat seperti game 3D, rendering, atau desain grafis tidak berjalan optimal di dalam virtual machine. Yang artinya itu dia cuma bisa dipakai di program-program yang ringan saja. Yang keempat yaitu pengaturan awal butuh pengetahuan. Artinya kita tidak dapat langsung mengetahui apa yang ada di dalam virtual machine ini. Kita perlu mempelajari terlebih dahulu, serta kita harus mengetahui tools-tools atau option-option yang ada di dalam virtual machine yang pengen kita pakai. Kapan dan untuk apa VM digunakan? Yang pertama yaitu belajar sistem operasi. Nah, mahasiswa bisa mencoba Linux tanpa harus menghapus Windows. Seperti kita mahasiswa kan laptopnya cuma satu nih. Kita yang dimana laptop kita itu basisnya adalah Windows. Ketimbang membeli laptop yang baru, kita dapat menjalankan virtual machine dan mencoba menjalankan atau mendownload sebuah operation system Linux dan kita dapat mencobanya di satu komputer saja untuk mempelajari hal-hal apa yang ada di dalam Linux. Yang kedua itu pengujian software. Pengujian software ini melibatkan developer, yang dimana developer bisa menguji aplikasi di berbagai OS tanpa ganti komputer. Ini sangat-sangat menguntungkan bagi beberapa developer karena dia tidak perlu gonta-ganti lagi komputer seperti membawa 5 komputer yang OS-nya berbeda-beda, tetapi cukup dengan menggunakan virtual machine, dia dapat menguji aplikasinya di beberapa sistem operasi. Yang ketiga, simulasi server, yang dimana tim jaringan dapat membuat simulasi jaringan lokal dengan beberapa VM. Yang keempat ada keamanan siber, yang dimana ini peneliti bisa menganalisis virus atau malware dalam lingkungan yang aman dan terisolasi karena dia itu lingkupnya masih virtual. Itulah keuntungan dari virtual machine ini ketika kita gunakan. Yang kelima itu lingkungan sementara. Nah, untuk kebutuhan jangka pendek seperti menjalankan operation system yang tidak kompatibel dengan komputer utama. Langkah instalasi VirtualBox Ubuntu di Windows. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita menginstal sebuah virtual machine atau VirtualBox yang dapat kita install di komputer utama kita. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya untuk menginstal sebuah VirtualBox, yang dimana kita langsung bisa nge-research ini VirtualBox org.wiki garing download. Nah, bisa lihat di sini yang saya sudah tandai. Terus klik Windows Host atau pilih platform yang kita sedang pakai, memori atau sistem operasi yang sering kita pakai. Nah, saya di sini memakai Windows sebagai sistem operasi saya. Berikut kita bisa langsung masuk di sini karena saya sudah menginstal tadi. Saya tinggal menginstal saja setup dari VirtualBox ini. Pertama, buka yang kita sudah download. Terus tekan yes. Welcome to the Oracle VirtualBox 7.1.10 setup wizard. Nah, ini kita bisa langsung next saja. Nah, next. Ini adalah sebuah agreement atau kesetujuan kita untuk melaksanakan atau menginstal sebuah aplikasi. Kita accept, terus kita next. Kita next lagi, ini adalah lokasi penyimpanannya. Kita next lagi. Yes. Yes. Next. Tinggal install. Nah, ini kita tinggal tunggu saja sampai dia sudah benar-benar terinstall.
Ya. Tidak. Bapakmu Kerja. Hah? Kerja. Kopi yang orang ini? Pertanyaan. Oh, tapi barang itu tidak tahu. Punya Leo mungkin. Nah, ini bisa kita langsung finish saja. Kita bisa lihat tampilan dari setelah kita menginstal sebuah Oracle. Berikut adalah tampilan awalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.